Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Mahmudana, NIM 2013020024. Baik, saya akan langsung masuk saja kepada pembahasan intinya pendekatan penelitian, yaitu rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas ke metode terperinci. Ada 3 pendekatan penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif, yaitunya sesuatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk masalah sosial atau manusia. Prosedur ini melibatkan pernyataan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang diberikan secara induktif dari tema khusus ke tema yang lebih umum, dan penelitian membuat interferensi makna data. Dan yang kedua, penelitian kualitatif, yaitunya suatu penguatan yang menguji teori-teori objektif dengan mengkaji hubungan antara variabel. Biasanya variabel tersebut diukur pada instrumen sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Laporan tertulis memiliki struktur set yang terdiri dari pendahuluan, literatur, teori, metode, diskusi, dan hasil. Yang ketiga itunya penelitian metode campuran, yaitunya suatu pendekatan inquiry yang mengakibatkan pengumpulan data kualitatif sehingga mengintegrasikan dua bentuk data dan menggunakan desain yang berbeda-beda yang mengakibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoristik. Asumsi postpositif telah mewakilkan bentuk penelitian tradisional, dan asumsi ini lebih berlaku untuk penelitian kualitatif daripada penelitian kuantitatif daripada penelitian kualitatif. Pandangan dunia postpositivis, yaitunya yang dipandang oleh Phillips dan Bourboulez pada tahun 2000-an, memahami tentang asumsi-asumsi. Yang pertama itunya pengetahuan bersifat dugaan atau anti fondasi. Keberadaan mutlak tidak akan pernah bisa muncul. Yang kedua itunya penelitian adalah proses pembuatan klaim dan menyempurnakan atau meninggalkan beberapa dari mereka untuk mengklaim yang lain, yang mana lebih kuat jaminannya. Yang ketiga itunya data, bukti, dan pertimbangan rasional untuk membentuk pengetahuan. Dalam praktiknya, penelitian mengumpulkan informasi tentang instrumen berdasarkan ukuran yang diselesaikan oleh partisipan. Yang keempat, penelitian berusaha untuk mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar-benar dapat berfungsi untuk menjelaskan situasi yang menjadi perhatiannya, yang menggambarkan hubungan disebabkan akibat yang menarik. Yang kelima, bersifat objektif, yaitunya aspek yang penting dalam menyelidiki yang kompeten bersifat terus memeriksa metode dan kesimpulan. Pandangan dunia konstruktivis, yaitunya perspektif sebagai pendekatan penelitian kualitatif konstitutif sosial percaya bahwa individu secara pemahaman tentang dunia mana mereka hidup dan bekerja. Pemilihan pendekatan penelitian. Yang pertama, asumsi manusia membayangkan makna etika mereka terkait dengan dunia yang mereka tafsirkan. Yang kedua yaitunya penelitian kualitatif cenderung menggunakan pernyataan terbuka sehingga peserta dapat
dapat berbagai pandangan yang luas. Yang kedua, manusia terlibat dengan dunia dan memahaminya berdasarkan perspektif dan sejarah sosial. Penelitian kualitatif berusaha memahami konteks dan setting partisipan. Yang ketiga, generasi dasar makna selalu bersifat sosial, muncul dan keluar dari interaksi dan komunitas manusia. Pandangan dunia transformatif, yaitunya penelitian lain berpandangan pada asumsi filosofis dari pendekatan transformatif. Ini muncul sejak tahun 1980-an sampai 1990-an dari individu yang merasa asumsi postpositivis memberlakukan hukum dan teori struktural yang tidak sesuai dengan individu yang tidak sesuai dengan individu yang terpinggirkan dalam masyarakat atau masalah kekuasaan, keadilan sosial, diskriminasi, dan penindasan yang perlu ditanggulangi atau ditangani. Pandangan dunia atau paradigma transformasi. Yang pertama itu menempatkan kepentingan sentral pada studi kehidupan dan pengalaman berbagai kelompok secara tradisional terpinggirkan. Yang kedua itunya penelitian fokus pada tindak kesetaraan berdasarkan gender, ras, etnis, kecacatan, orientasi, kelas sosial ekonomi. Yang ketiga itunya penelitian dalam pandangan dunia transformasi menghubungkan politik dan sosial. Yang keempat itunya peneliti transformasi menggunakan teori program keyakinan tentang bagaimana sebuah program kerja. Selanjutnya pandangan dunia pragmatis, yaitu ada banyak bentuk filosofis, tetapi pragmatis sebagai pandangan dunia yang muncul pada tindakan, situasi, dan konsekuensi. Desain penelitian. Yang pertama itunya desain kualitatif. Akhir abad 19 sampai 20, strategi penyelidikan terkait penelitian kuantitatif, yaitunya strategi penggunaan pendahuluan dunia, postpositivis, dan sebagian besar berasal dari psikologi. Yang kedua itunya desain kualitatif, yaitu di sini jumlah dan jenis pendekatan juga menjadi lebih jelas terlihat selama tahun 90-an sampai memasuki abad 21. Sejarah asal penelitian kualitatif berasal dari antropologi dan sosiologi humaniora dan evaluasi. Yang ketiga yaitunya penelitian naratif adalah desain penelitian dari humaniora, di mana penelitian mempelajari kehidupan setiap individu. Yang keempat, desain metode campuran, yaitunya ini melibatkan penggabungan atau interaksi penelitian kualitatif dan kuantitatif dan data dalam studi penelitian. Data kuantitatif cenderung bersifat lebih terbuka tanpa tanggapan yang telah ditentukan selamanya. Selanjutnya, kuantitatif terbagi dua. Ada dua macam. Yang pertama desain eksperimental. Yang kedua non-eksperimental atau survei. Yang kedua itunya kualitatif.
ada 4. Yang pertama, konvergen penelitian naratif. Yang kedua, fenomenologi. Yang ketiga, eksplorasi sekuensial. Yang keempat, studi kasus. Dan selanjutnya metode campuran ada 3, yaitu sekuensial penjelasan, yang kedua transformatif, yang ketiga multifase. Mungkin sampai hanya itu pemahaman saya. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.